Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada modul Superlab CCNA, yaitu materi Superlab 3. Lalu kita klik file Superlab 3 di sini. Oke ya, lalu kita langsung diarahkan ke PT Activity di sini, lalu kita jadikan doc di sini. Nah, seperti biasa topiknya di sini ada VLAN trunking, ada Portfresh, ada SVI, DHCP server, routing OSPF, access list, wireless dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita ke part 1 di sini yaitu basic configuration, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Oke, lalu kita ke switch 1 terlebih dahulu di sini. Oke, lalu kita ke router 2 di sini. Enable. Lalu kita ke switch 2 di sini. Secret. Hostname. Enable secret. ID. Lalu kita ke sini. Oh iya, di sini lupa. Enable. Oke, setelah tadi kita melakukan konfigurasi hostname dan enable secret pada setiap perangkat router dan switch di topologi di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada part 2 yaitu konfigurasi VLAN trunking di switch 1 dan router 2 di sini. Nah, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display, konfigurasikan terang laut terang, konfigurasikan port flash pada semua interface yang terhubung ke server, konfigurasikan router on stick,
pada router 2 di bawah ini adalah alamat setiap VLAN, DNS, web server, email, lalu VLAN IP-nya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa VLAN 1 itu adalah VLAN-nya itu dia default ya. Kita bisa lihat di sini di show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 1 itu sudah terdapat karena dia itu VLAN-nya default ya. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, ini ada untuk DNS server FA01, web server FA02, dan email server FA03. Nah, lalu kita interface range FA0/1 sampai 3, switchport mode akses, switchport akses VLAN 1. Oke, lalu kita spanning port flash. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan konfigurasi load terangnya. Nah, di sini filternya adalah port FA04, interface FA0/4, switch port mode terang, switch port terang load VLAN 1. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi router on stick-nya pada router 2 di sini. Nah, di sini pada router 2 di sini ada serial 2/0 dan serial 3/0 dan FA0/0. Oke, kita ke interface serial terlebih dahulu. IP address di sini 10.10.10.255.255.255.255.255. Lalu down interface serial 3/0, IP address 10.10.10.5.255.255.255.255.252. Nah, selanjutnya kita ke interface FA0/0. Di sini kita akan membuat sub interface-nya ya. FA0/0 down interface FA0/0.1 encapsulation.1q1 IP address 192.168.1.1 255.255.255.255.0. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasikan perangkat server di sini secara statik. Oke, kita ke config di sini. Nih, default gateway-nya adalah 192.168.1.1 dan servernya 192.168.1.2 dan 192.1.2. Lalu kita buat server di sini 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3. Oke, lalu kita ke email server di sini 192.168.1.4, maaf 192.168.1.2, 192.168.1.4. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji konektivitas dari server DNS ke web server successful, dari email server ke web server successful, DNS ke email server successful. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi pada part 3. Di sini adalah konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Oke. Pertama-tama kita ke switch 2 di sini. Di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 2, name VLAN 2, VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 5. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, untuk port dari switch mengarah ke access point adalah port FA0/2.
interface FA0/2, switch port mode akses, switch port akses VLAN 2, spanning port flash. Nah, lalu pada VLAN 3 di sini ada FA03, FA04, di VLAN 4 ada FA05 dan FA06. Oke. Interface range FA0/3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 3, lalu spanning port flash. Lalu kita ke interface FA0/5 sampai 6, switch port MA, interface range FA0/sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 4, spanning port flash. Oke, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi terang. Di sini ya port terangnya adalah FA0/1. Ya, betul. Interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang layout VLAN 2 sampai 4. Oke, down. Oke, lalu kita ke router 2 di sini untuk melakukan konfigurasi router on stick dan DHCP server. Oke, kita lalu ke sini. Enable configuration terminal. Nah, di sini kita interface FA0, kita lihat terlebih dahulu. FA1/0. Ya, betul. Interface FA1/0, no shutdown. Oke, lalu kita buat subinterface-nya FA1/0.2 encapsulation.1Q2, lalu IP address 192.168.2.1.255.255.255.0, lalu kita terlebih dahulu interface FA1/0.3 encapsulation.1Q3, IP address 192.168.3.1.255.255.255.0 X. Nah, di sini interface FA1/0.4. Oke. 4.1. Oke, selesai. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya untuk semua VLAN di sini. Lalu DNS-nya 192.168.1.2. Oke, kita X lebih dahulu, lalu kita buat DHCP full. VLAN 2, networknya 192.168.0.255.255.255.0, lalu network MA default router 192.168.2.1 DNS server 192.168.1.2. Oke, di sini mungkin saya akan percepat nanti.
Sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi di HCP starternya. Nah, jangan lupa kita konfigurasi untuk di HCP excluded-nya agar tidak digunakan. Sini, lalu kita lakukan pembagian IP. Nah, lalu kita lihat di VLAN 2 di sini. Oke, di sini successful ya. Oh iya, jangan lupa. Jadi di sini ada perintah untuk SSID, password, authentication dan passwordnya. Kita ke access point di sini, lalu ke config, lalu port 1 di sini. SSID-nya adalah sekolahan akademi. Lalu untuk authentication-nya WPA2PSK. Satu passwordnya adalah 123456788. Oke. Nah, jangan lupa untuk lakukan hal serupa pada tiga perangkat smartphone di sini. Kita lakukan uji konektivitas dari smartphone di sini ke PC8 di sini awal-awal ya violet. Dari PC1 PC9 di sini awal-awal violet. Successful. Nah, lalu dari smartphone ke PC8 di sini awal-awal violet. Lalu dari PC10 ke PC8 awal-awal violet. Oke, successful. Lalu kita akan melakukan konfigurasi pada switch 3 dan router 4. Pada part 4 di sini, oke, kita ke switch 3 di sini. Enable SID konfigurasi terminal. Lalu kita buat VLAN-nya. VLAN 5 name 5 VLAN 6 name VLAN 6 VLAN 7 name VLAN 7. Oke. Nah, lalu di sini kita akan masukkan interface pada setiap VLAN di sini. Nah, pada VLAN 5 di sini FA05 dan FA04, VLAN 6 FA02 dan FA03, VLAN 7 di sini 07 dan FA06. Oke. Oke, kita lihat sini interface FA05 dan FA04. Kita lihat di sini.
interface range FA0/4 sampai 5, switchboard mode switchboard akses VLAN 5, lalu ke interface, jangan lupa ini spanning port face, lalu interface range FA0/2 sampai 3, switchboard mode switchboard akses VLAN 6, spanning port face. Lalu ke VLAN 7 di sini, interface range FA0/6 sampai 7, switchboard mode switchboard akses VLAN 7, lalu spanning port face. Setelah itu kita jangan lupa mengaktifkan port rankingnya adalah FA01, interface FA0/1, switchboard mode terang, switchboard terang lowered 95 sampai 7. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita ke router 4. Di sini kita akan lakukan konfigurasi. Oke. Exit. Kita membuat sub interface-nya. Di sini adalah interface FA0/0. Interface FA0/0.5 encapsulation.1q5, lalu IP address 192.168.5.1.255 interface FA0/0.6 encapsulation.1q6, IP address 192.168.6.1.255.255 2.0. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat HP. Selanjutnya di sini kita akan membuat DHCP servernya. Di sini untuk DNS-nya 192.168.1.2, IP DHCP pool 95, Epoch 192.168. 255.255.0 192.168.5.1 server ini 192.168. Mungkin nanti di sini saya akan percepat ya. Oke, setelah tadi kita lakukan konfigurasi DHCP server, selanjutnya kita konfigurasi DHCP excluded-nya. Oke. Oh iya ya, di sini saya lupa mengaktifkan interface FA02-nya. Interface FA0/0 shut down. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan dynamic IP pada setiap PC di sini.
Nah, di sini sudah successful ya DHCP-nya. Lalu kita akan pengujian ping, sukses, sukses. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN trunking pada port 5 di sini pada switch 4, switch 5, switch 6 dan router 3. Dan berikut adalah semua VLAN-nya untuk IP-nya atau networknya. Oke, kita ke sini. Oke, kita ke switch 4 terlebih dahulu di sini. Enable SID configuration terminal. Kita buat VLAN. Oke, di sini VLAN 13, dari VLAN 8 sampai VLAN 13 sudah saya buat. Nah, selanjutnya kita ke router pertama. Kita aktifkan mode terang di sini FA01, FA02 dan FA03. Oke, interface range FA0/1 sampai 3. Switch port mode terang, switch port terang lower VLAN 8 sampai 13. Oke. Nah, lalu kita ke switch di sini, pada switch 5 di sini kita buat VLAN terlebih dahulu. Setelah tadi kita membuat setiap VLAN-nya, nah kita lihat terlebih dahulu di sini. Untuk VLAN 11 di sini dari FA07 dan FA08. Untuk VLAN 12 FA05 dan FA06. VLAN 13 FA03 dan FA04. Oke. Interface range FA 0/3 sampai 4. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 13, spanning port flash. Oke, lalu di VLAN 12 di sini FA06 dan FA05. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 12, spanning port flash.
Oke, lalu kita ke interface FA07 dan FA08 di sini. Interface range FA0/7 sampai 8. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 11, spanning port flash. Oke, kita selanjutnya di sini kita lihat port terangnya yang mengarah ke switch 6 FA02 dan yang mengarah ke bawah adalah FA0/1. Oke, sudah. Lalu kita ke switch 6 di sini, enable SID. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Oke, sudah. Lalu kita ke lihat di sini. Di sini untuk VLAN 8 adalah FA010 sampai FA0, oh maaf, FA09 dan FA010. Lalu kita lihat di sini untuk VLAN 9 FA07 dan FA08. Oh, maaf, di sini jangan lupa spanning port flash. Lalu interface range FA0/7 sampai 8, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 9. Lalu spanning port flash. Lalu kita ke VLAN 10 di sini ada FA06 dan FA05 di sini. Interface range FA05 sampai 6. Switch port, mode akses, oh maaf, mode akses, switch port, akses VLAN 10, switch port, maaf, spanning tree port flash. Oke, lalu kita ke VLAN 11 di sini ada FA03 dan FA04. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 11, lalu spanning port flash. Oke, lalu kita konfigurasi trunking di sini FA01 dan FA02. FA0/1, interface range FA0/1 sampai 2. Switch port, mode terang, switch port terang, allowed VLAN 8 sampai 13. Lalu kita konfigurasikan DHCP server dan router on stick di router 3 di sini. Oke, enable SID, configuration terminal. Nah, di sini kita konfigurasikan interface-nya adalah FA0/0. Interface FA0/0 shutdown. Interface FA0/0.8.
mcapsulation.1q8 IP address 192.168.1.255.255.255.0. Mungkin sub interface yang lain nanti saya akan percepat. Oke, setelah tadi kita melakukan konfigurasi sub interface-nya, sekarang kita akan konfigurasi DHCP servernya. IP DHCP pool VLAN 8, networknya 192.168.8.0.255.255.255.0, lalu default routernya 192.168.8.1, lalu DNS-nya 192.168.1.2. Mungkin DHCP server VLAN yang lain mungkin nanti saya akan percepat. Setelah kita melakukan konfigurasi DHCP servernya, jangan lupa kita konfigurasi DHCP excluded-nya. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita akan implementasikan.
Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian ping antar PC. Oke, kita coba uji ping dari VLAN 13 ke VLAN 8 di sini. Successful. Dari VLAN 12 ke VLAN 9 di sini. Successful. Dari VLAN 10 di sini dengan VLAN 11 di sini. Successful. Oh iya, di sini saya ada sedikit kesalahan di switch 3 di sini. Saya salah memasukkan interface untuk VLAN 5 dan VLAN 6 di sini. Oke, interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 5. Lalu spanning port face. Lalu interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 6. Spanning, oh maaf, spanning port face. Oke, sudah. Selanjutnya di part 6 ada konfigurasi Rapid PVST. Nah, pada kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang konfigurasi Rapid PVST. Nah, disarankan teman-teman menonton atau menyelesaikan video CCNA part 1 dan part 2-nya terlebih dahulu. Nah, kali ini kita ke switch 5 terlebih dahulu. Enable SID configuration terminal. Lalu spanning tree mode Rapid PVST. Oke. Lalu ke switch 6. Enable SID configuration terminal spanning tree mode Rapid PVST. Nah, oke. Selanjutnya di switch 4 di sini akan saya jadikan root bridge untuk semua VLAN-nya. Oke. Di sini enable SID configuration terminal spanning tree mode Rapid PVST, lalu spanning tree VLAN 1, 8 hingga 13. Oke. Root primary. Oke. Nah, lalu kita do show spanning tree. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, pada VLAN 13 di sini sudah ada pemberitahuan bahwa this is bridge is the root, bahwa switch 4 di sini sudah menjadi root. Di VLAN 13, nah di VLAN 12 juga this bridge is the root. Lalu di VLAN 11 juga sama, VLAN 10 sama, 9 sama, VLAN 8 sama, dan pada VLAN defaultnya juga di sini this is bridge is the root. Oke. Selanjutnya pada part 7 di sini ada konfigurasi point-to-point addressing between routers. Konfigurasi IP address pada semua router sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Lalu uji konektivitas dengan melakukan ping satu sama lain antar router. Oke, kita ke router 2 terlebih dahulu. Enable SID configuration terminal interface serial 2/0. Oke. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, serial 2/0 di sini yang mengarah ke atas dan 3/0 yang mengarah ke bawah di sini. Oke, kita klik lagi. IP address 10 10 10 2 255 255 255 252. Oke, no shutdown. Lalu interface serial 3/0 IP address 10 10 10 titik 5 255 255 255 255 252. Oke, no shutdown. Oke.
Selanjutnya kita ke router satu di sini. Kita ke command line interface, enable, SID, configuration terminal, interface serial. Di sini interface serialnya ada 2/0 dan 3/0. Saya akan konfigurasi yang 3/0. 3/0 no shutdown, IP address 10.10.10.1.255.255.255.255.252. Oke, sudah. Selanjutnya untuk interface serial 2/0, serial 2/0 no shutdown, IP address 10.10.10.9.255. Oh, maaf, di sini ada typo. 10.9.255.255.255.252. Oke, sudah. Kita ke router 4 di sini. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Di sini interface-nya serial 3/0 dan 2/0. Oke, enable. SID, configuration terminal, interface serial 3/0, no shutdown, IP address 10.10.10.6.255.255.255.252. Oke, lalu kita ke interface serial 2/0, no shutdown, IP address 10.10.10.14, maaf, 10.13.255.255.255.252. Oke, lalu kita ke router 3 di sini. Untuk yang mengarah ke atas adalah serial 2/0 dan mengarah ke bawah ada serial 3/0. Oke, enable, SID, configuration terminal, interface serial 2/0, IP address 10.10.10.10.255.255.255.252, no shutdown, interface serial 3/0, IP address 10.10.10.14.255.255.255.252, no shutdown. Oke, sudah semua untuk konfigurasi point to point addressing antara router di sini. Oke, kita lanjut ke part 8. Di sini adalah konfigurasi OSPF in all routers. Konfigurasi OSPF in all of routers is display use process ID in the end of the C section. Make sure OSPF neighborship is up in all of routers. Table routing is complete in all of our routers. All of client can ping each other. Oke, kita ke router 2 terlebih dahulu di sini. Oke, di router 2 di sini networknya ada 3 ya. Di sini 10.0, 10.4 dan 1.192.168.1.0. Oke, router OSPF 1 network 10.10.10.0.255. Oh, maaf, broadcast masknya 000.3 area 0. Oke, lalu 10.10.10.4 ya, benar. Lalu network untuk VLAN 1 192.168.1.0.000.255 area 0. Oke,
Lalu kita ke router di atas ini. Networknya adalah 10.0 dan 10.8. Router OSPF 1 network 10.10.10.0.0.0.3 area 0. 8. Oh, sudah down ya. Sudah up ya. Di sini loading is done. Oke, sudah. Untuk 10.8 juga sudah di ini. Lalu kita ke router yang router 4 terlebih dahulu. Di sini untuk network VLAN-nya ada VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7. Oke. Dan di sini kita ketikkan router OSPF 1 network 10.10.10.40.0.0.3 area 0 network 10.10.10.10 eh 10.12 ya 12.0.0.0.3 area 0 network dari VLAN 2 sampai ke VLAN 7. Oke, sudah semua ya. Lalu kita ke router. Di sini untuk VLAN-nya dari VLAN 8 sampai VLAN 13. Oke, router OSPF 1 networknya 10.10.10.8.0.0.0.3 area 0 12 area 0 network 192.168.8.0 lalu VLAN 9 VLAN 10 VLAN 11 VLAN 12 dan VLAN 13. Oke, selanjutnya kita coba do show IP OSPF neighbor. Do show IP OSPF neighbor. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa neighbornya ada 2, 10.9 dan 7.1 di sini. 192.168.7.1. Lalu do show IP route. Oke, di sini OSPF-nya sudah nampak ya. Lalu kita ke VLAN di sini. Maaf, maksudnya di router di sini do show IP OSPF neighbor. Di sini ada 1.1 dan 13.1 di sini neighbornya. Lalu do show IP route. Oke, sudah ada ya untuk OSPF-nya.
Lalu di sini do show IP OSPF Nickbor sudah ada. Lalu do show IP route. Oke, sudah ada ya untuk OSPF-nya. Lalu kita ke router di sini. Do show IP OSPF Nickbor sudah ada. Lalu do show IP route. Oke, sudah ada untuk rootnya. Nah, selanjutnya kita adalah konfigurasi DNS dan web server. Oke, kita ke sini, kita DNS server. Lalu, nah di sini untuk name-nya adalah Akademi Sekolahan.id. Oke, untuk IP-nya 192.168.1.3. Oke, kita add. Lalu di sini untuk CNAME-nya www.akademisekolahan.id. Lalu untuk ininya hostname-nya Akademi Sekolahan.id. Oke, kita add, kita save. Oke, lalu kita buat satu lagi record untuk mail akademi sekolahan.id. Oke, mail akademi sekolahan.id untuk nama ininya 192.168.1.4, ininya record ya. Oke, kita add, kita save. Nah, lalu kita di sini coba tambahkan untuk si name-nya www.google.com. Di sini google.com. Oke, kita add, lalu kita save. Sudah. Oke, lalu kita konfigurasi web servernya. Kita buat HTTP. Welcome to Academy Sekolahan.id. ID. Oke, sudah. Mari kita save. Oke. Selanjutnya coba kita uji web servernya di VPC sini. Di sini kita akademi sekolahan.id. Oke, ada ya. Lalu google.com. Oke, di sini memang belum saya buat untuk Google. Lalu sudah ya. Oh iya, tadi saya belum menguji ping antar VLAN setelah tadi saya melakukan routing OSPF. Oke, di sini saya coba dari VLAN 1 di sini ke VLAN 10 awal-awal violet successful. Lalu kita coba dari smartphone 2 di VLAN 2 di sini ke VLAN 12 di sini successful. Lalu dari PC di VLAN 3 ke VLAN 11 successful.
Selanjutnya, pada part 10 di sini ada konfigurasi email server. Nah, kita ke email server di sini, ke email, lalu untuk domain name-nya adalah akademi sekolahan.id. Nah, untuk usernya di sini user 1, passwordnya 123, kita tambahkan. Nah, lalu di sini user 2, passwordnya 456. Oke, kita tambahkan, lalu kita set. Nah, lalu setup email klien di PC 1 dan PC 2. Nah, di sini saya akan mencoba di PC 8 dan PC 12 di sini. Oke, kita ke email. Nah, untuk your name-nya di sini user 1, untuk email address-nya user 1 at mail akademi sekolahan.id. Oke, untuk incoming-nya dan outgoing-nya juga sama. Dan username-nya user 1, passwordnya 123. Oke, kita save, sudah. Lalu kita ke PC 12 di sini, kita ke desktop, email, nah, user 2, user 2 at mail akademi sekolahan.id. Incoming dan outgoing mailnya juga sama, mail akademi sekolahan.id, username-nya user 2, passwordnya 456. Oke, save. Nah, oke, di sini saya akan coba mengirimkan pesan to user 2 at, di sini coba kita paste. Nah, di sini kita tidak usah menggunakan mailnya. Oke, subjeknya TKJ, selamat pagi, selamat pagi. Lalu kita send. Oke, lalu kita ke PC 12, email, lalu kita resave. Oke, di sini kita dapat email dari user 1 di sini mengirimkan email dengannya selamat pagi. Oke, di sini untuk membalasnya kita cukup reply saja. Di sini selamat pagi juga. Selamat pagi juga. Di sini mailnya kita hapus. Oke, lalu kita ke PC 8 di sini. Lalu kita coba di save. Nah, di sini ada balasan dari email yang kita kirim dari PC 8 ke PC 12. Nah, lalu PC 12 membalas emailnya dengan selamat pagi juga. Dan seperti itulah konfigurasi email server. Selanjutnya di part 11 di sini konfigurasi access list, yaitu konfigurasi access list di router 2 agar memblokir akses dari VLAN 2 menuju web server dan email server menggunakan access list 102. Oke, kita ke router 2 di sini. Lalu ke command line, enable SID configuration terminal access list 102, lalu deny, lalu di sini deny, lalu tanda tanya IP 192.168.2.0.000.255, lalu tanda tanya di sini host 192.168.1 titik. Untuk host dari web server adalah 1.3. Oke. Dan untuk host dari email server adalah 1.4. Nah, selanjutnya kita masuk, selanjutnya di sini access list 102
permit IP any, lalu masuk ke interface FA. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Di sini interface-nya FA 0/0 0/0.1 IP access group out. Oke. Oh, Mas, maaf, di sini saya salah menuliskan IP access group status 2 out. Oke. Nah, oh iya, selanjutnya coba kita lihat cek result terlebih dahulu. Oh, di sini sepertinya ada perbedaan data ya. Di sini www.akademisekolahan.com, akademisekolahan.com, tetapi untuk mengatasi permasalahan di cek result di sini mungkin saya akan coba dirubah ya. Oke, kita ke DNS server di sini, kita ke service, lalu DNS. Nah, lalu di sini kita coba tambahkan akademisekolahan.com. Oke, untuk IP-nya 192.168.1.3. Oke, kita add, kita save, lalu mail akademisekolahan.com 4. Ya, kita add, lalu save, lalu kita kasih name www.akademisekolahan.com, akademisekolahan.com. Oke, kita save. Oke, coba kita lihat di sini. Oh ya, ternyata bisa ya teman-teman. Mungkin memang ada perbedaan data antara di langkah-langkah di PT Activity dengan di check resultnya di sini. Lalu kita akan coba konfigurasi default information-nya. Mungkin saya tadi tertinggal untuk melakukan konfigurasi default information-nya. Enable, SID, configuration terminal, router, OSPF1, lalu default information originate. Oke. Lalu kita coba cari lagi, mungkin ada yang tertinggal saya dalam melakukan konfigurasi. Oh iya, di sini ada VLAN name di switch 2. Coba kita ke switch 2 di sini. Enable SID, configuration terminal, VLAN 4, name VLAN 4. Oke. Dan di sini completion saya sudah 100% ya teman-teman. Berarti sudah semua konfigurasi sudah saya selesaikan pada Superlab 3 di sini. Dan di sini untuk overallnya di sini sudah beres semua ya. Lalu kita coba close. Dan mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada modul Superlab 3 CCNA ini. Mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada materi Superlab 3 CCNA. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan karena kesalahan itu mutlak dari diri saya sendiri. Saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.